Ya, terima kasih untuk para saudara-saudari dan ataupun juga para hadirin yang datang untuk mengiringi kepergian dari Konyo. Kalau saya selalu bilangnya Konyo ataupun Ibu Ratna Maria Utami. Terima kasih untuk kedatangannya. Kita hari ini mengantar keberangkatan Konyo untuk ke rumah Bapak Sungga. Terima kasih semuanya. Kami mewakili dari pihak keluarga dari Konyo untuk mengucapkan banyak terima kasih dan maaf kalau seandainya ada kesalahan Konyo dalam hidupnya. Tapi kita semua yakin Konyo pasti dilancarkan jalan yang menuju. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, mari kita mengucap syukur dan terima kasih kepada Tuhan atas berkat yang telah diberikan kepada kita dalam perjalanan dari rumah duka Tiongting Surakarta menuju makam Gelingan dengan selamat. Dan saatnya ini kita akan mendoakan Ibu Maria Ratna Utami. Mari kita siapkan hati kita dan kita awali ibadat kremasi dengan lagu pembuka. Nomor 22, Kasih dari Surga. Kita buka halaman 62. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Allah yang telah membangkitkan Yesus Kristus, Putranya dari Allah mau melimpahkan penghiburan dan kekuatan iman kepada kita sekalian, sekarang dan selamanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, sebelum berpisah dengan saudara kita, Ibu Maria Ratna Utami, marilah kita mengucapkan selamat jalan kepadanya. Semoga doa dan salam yang kita ucapkan dalam upacara ini melambangkan cinta, meringankan duka, dan meneguhkan iman kita. Sebab kita berharap akan berjumpa lagi dengan saudara kita dalam keluarga abadi, yaitu bila Kristus datang sebagai pemenang atas maut untuk mengumpulkan semua sahabatnya dalam kerajaan Bapa. Marilah kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa dan Maha Rahim, hidup dan mati kami berada dalam tangan-Mu. Engkau memanggil saudara kami Ibu Maria Ratna Utami dari kehidupan di dunia ini untuk menghadap hadirat-Mu. Dengan hati ikhlas kami menyerahkan tubuhnya untuk diperlakukan. Dengan penuh harapan kami menantikan kebangkitan, sebab Kristus telah bangkit sebagai yang pertama dari antara orang mati
maka kasihanilah dia, ya Tuhan, dan terimalah dia dalam pelukan cinta-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, ini dan sepanjang segala masa. Amin. Bacaan diambil dari surat Rasul Paulus kepada umat di Roma. Saudara-saudara, tak seorang pun di antara kita hidup bagi dirinya sendiri, tak seorang pun mati bagi dirinya sendiri. Sebab kalau kita hidup bagi Tuhan, dan kalau kita mati bagi Tuhan. Jadi baik dalam hidup maupun dalam mati, kita tetap milik Tuhan. Karena dengan maksud inilah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya menjadi Tuhan bagi orang hidup maupun orang mati. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Hidup, baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Secara manusiawi kita kadangkala berpikir bahwa hidup itu adalah rahmat, sedangkan kematian adalah kebinasaan atau kegelapan. Bagaimana tidak? Hidup akan membawa harapan dan cita-cita yang sungguh baru, sedangkan kematian kadang kita pahami sebagai bencana, kegelapan dan ketiadaan harapan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, pernahkah kita menyadari bahwa baik hidup maupun mati kita adalah milik Tuhan? Hidup maupun mati adalah sesuatu yang amat manusiawi. Tak seorang pun yang hidup dapat luput dari yang namanya mati. Kita lahir, hidup beberapa saat, lalu menghilang dari pentas sejarah. Kita ibarat bunga, berkembang indah, lalu layu, atau ibarat bayang-bayang yang hilang lenyap seketika. Itulah manusia. Apa yang dilakukan Ibu Maria Ratna Utami pun pada saat dia sehat, dia rajin ke gereja, dia rajin untuk mengikut PD Maria, bahkan dia pun sebagai pengurus. Semuanya telah dilakukan. Saat inilah dia harus meninggalkan apa yang telah dia lakukan di dunia ini, maka dia harus kembali ke rumah Bapa. Karena kita adalah milik Allah, kita hanya dipinjami roh yang ada di dalam diri kita. Saat kita dipanggil, jasad kita akan kita tinggalkan, dan roh itu yang akan kembali ke rumah Bapa untuk menikmati kehidupan kekal abadi di surga untuk selama-lamanya. Itulah janji Sang Juru Selamat kita. Apabila engkau mengikuti aku, engkau tidak akan mati, namun kau akan hidup untuk selama-lamanya.
Saudara-saudariku terkasih, kehidupan dan kematian adalah sungguh-sungguh manusiawi. Tak seorang pun akan luput darinya. Kristus pun mengalaminya waktu ia mengambil langkah melawan penderitaan dan dihukum bagaikan pendosa dan akhirnya mati di kayu salib. Bagi kita orang beriman, baik hidup atau mati, kita tetap milik Tuhan. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang sama-sama bergabung karena kepergian saudara kita, Ibu Maria Ratna Utami. Baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Diteguhkan oleh sabda Tuhan ini menjadi yakin dan percaya bahwa saudara kita yang sebentar lagi akan berpisah dengan kita sekarang ini berada dalam naungan dan genggaman Tuhan. Secara kasat mata memang kita berpisah, tetapi dengan mata iman kita yakin ia tetap bersatu dengan kita dalam Tuhan. Karena kita yakin bahwa baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Mari kita dengarkan 2 Korintus bab 6 ayat 6 sampai bab 4 ayat 6 sampai 9. Maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena mendidik. Tetapi hati kami tabah, dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, sebentar lagi kita akan berpisah dengan Ibu Maria Ratna Utami. Mungkin kita mempunyai kenangan-kenangan yang indah, kenangan-kenangan yang tidak bisa kita lupakan. Kadang-kadang mungkin tapi orang yang lemah, yang kadang-kadang sering berbuat dosa. Memang Ibu Ratna orangnya sangat gigih. Jadi kalau ada ngomong itu ya, saya pernah berkumpul, tapi tidak lama, tapi ngomongnya tegas. Jadi kadang-kadang kalau orang mendengarkan sepertinya marah, tapi sebenarnya tidak. Dia memang ngomongnya tegas, lancar. Itu yang saya ingat pada waktu saya masih bersama-sama menjadi tim pendoa di PD Maria. Saya sering diajak untuk driver, bahkan sekaligus saya diajak, ayo kamu berdoa loh, kan driver, enggak, kamu persiapan bukan ikut mendoakannya. Itu saya sering terjadi. Jadi saya tidak mendoakan, saya suruh di atas, kamu yang di lantai atas, saya di bawah. Aku selalu kuat munggah, saya ini kuat munggah seperti itu. Jadi pernah saya lakukan. Ya, terima kasih Ibu Maria Ratna Utami, engkau telah menyelesaikan tugasmu di dunia ini, dan engkau pantas untuk menikmati hidup kekal abadi di surga untuk selama-lamanya. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Kita buka 64, halaman 64. Kita tahu bahwa ketika dibaptis kita disatukan dengan Kristus dan turut mati bersama dengannya. Saudara kita ini sekarang mati bersama Kristus. Semoga ia hidup pula dalam keadaan baru seperti Kristus. Amin. Semoga segala amal baiknya menjadi persembahan yang harum wangi, yang mengiringinya menuju surga,
dan Allah menguduskan jiwa saudara kita dan boleh tinggal di rumah Bapa. Amin. Semoga kuntum bunga ilahi yang telah ditanamkan dalam diri saudara kita ini mengabaikan bunga yang semerbak harum bau wangi. Amin.